bersyukur Tuhan. Kami semua ada di tempat ini hari ini untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami ada, kami bersyukur kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walau lagi banyak masalah tetap haleluya ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya saudara, hari-hari ini banyak orang yang bingung bertanya apa yang harus kita lakukan ya. Melihat keadaan ini jangan merasa wah happy udah gak ada corona berarti sudah bebas ya. Justru kita harus makin berjaga-jaga di dalam Tuhan. Sebaliknya jangan terlalu takut, ada yang bilang udah mau kiamat ya. Kan kalau udah kiamat juga puji Tuhan kan, cepat-cepat kita ketemu Tuhan, amin. Aminnya tuh kayaknya agak-agak ragu. Ya, lalu saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini sebagai orang Kristen? Mari kita baca bersama Kolose pasal yang pertama. Kita mulai ayat yang ke 3. Firman Tuhan di sana berkata, atau kita dari ayat yang 1 aja ya. Kolose pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat yang ketiga, ucapan syukur dan doa judul perikopnya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus menulis untuk jemaat yang ada di Kolose, dia bilang aku mengucap syukur karena aku telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, sebagai gembala Rasul Paulus sebagai rasul yang membangun jemaat di Kolose, tentunya sebuah harapan dari dia adalah mendengar tentang bagaimana iman jemaat di situ bertumbuh ya. Saya yakin saudara, kerinduan setiap kita, saya sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Tim sebagai gembala di tempat ini, satu kerinduannya adalah mendengar bahwa jemaat yang ada di City of Love ini menjadi jemaat yang imannya bertumbuh. Amin. Dan saya yakin bukan hanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, terlebih yaitu Tuhan. Ya, untuk apa saudara duduk puluhan tahun di sini kalau imanmu tidak bertumbuh? Ya, dan bagaimana iman yang bertumbuh itu bisa terlihat di sini dikatakan dia mendengar tentang iman mereka dan bagaimana kasihmu terhadap semua orang kudus. Orang yang imannya bertumbuh itu kasihnya juga bertambah. Katakan amin ya, bertambah. Contoh iman yang bertumbuh, ciri-ciri iman yang bertumbuh pertama adalah pasti kasihnya bertambah di dalam rumah tangga. Suami yang imannya bertumbuh, dia pasti akan semakin mengasihi istri dan anak-anaknya. Gak usah muluk-muluk iman bertumbuh, wah bahasa rohnya kenceng. Ya, siapa ngomong, ada yang tanya sama saya, Bu, ya katanya kita semua orang Kristen wajib berbahasa roh. Tapi ada tuh pendeta Bu, ya khotbah bahasa roh tapi pulang sama istrinya berantem. Ya saya bilang yang terpenting itu adalah buah roh. Memang baik kita berbahasa roh, itu adalah karunia. Tetapi bahasa roh tidak menyelamatkan orang. Rasul Paulus bilang kita berbahasa malaikat sekalipun kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka sia-sia semuanya. Saya berdoa juga supaya jemaat di tempat ini mengalami pertumbuhan iman. Biarlah kita mendengar, wih jemaat City of Love, oh ya luar biasa loh imannya. Ya ada masalah, pergumulan, tapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan sekarang rumah tangganya semakin harmonis, katakan. Ya, ciri dari orang Kristen yang bertumbuh, rumah tangganya itu harmonis. Gak usah ngomong yang muluk-muluk, wah dia sekarang udah bernubuat loh. Bukan itu tolak ukurnya.
Wah sekarang dia udah bisa khotbah loh. Bukan itu, tolak ukurnya engkau imanmu bertumbuh atau tidak, rumah tanggamu makin harmonis atau tidak. Bilang amin. Yang makin harmonis hari-hari ini angkat tangan. Banyak yang angkat tangannya agak tidak pede Pak. Ya, apalagi kalau dilihat istri. Ya, kita harus semakin bertumbuh. Ya, ciri orang yang bertumbuh imannya, rumah tangganya semakin harmonis. Coba lihat suami istri yang datang, lihat-lihatan suami istri. Saling tanya, kita makin harmonis nggak say? Lihat istrinya, jangan lihat istri orang Pak. Lihat istrimu sendiri, ya. Harus saudara, yaitu ciri iman yang bertumbuh, kasihnya semakin bertumbuh. Lalu Rasul Paulus bilang begini saudara, ya. Kenapa mereka bertumbuh? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Kenapa iman kita semakin bertumbuh? Satu-satunya alasan karena pengharapan akan hidup yang kekal. Orang itu kalau dia merindukan kehidupan kekal setelah kematian, pasti harus mengalami perubahan. Kenapa kita berubah? Karena kita rindu sebuah pengharapan akan hidup yang kekal itu di dalam hidup kita. Ya, kenapa saya harus semakin mengasihi suami? Bukan untuk dipuji Pak Tim, bukan untuk dipuji orang lain, supaya aku mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena di situ ada sebuah pengharapan akan janji akan hidup yang kekal. Rasul Paulus berkata, mengapa jemaat ini imannya bertumbuh, mereka saling mengasihi? Ya karena ada pengharapan. Kita harus hidup dengan pengharapan saudara. Karena orang yang tidak berpengharapan adalah orang-orang yang kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Tapi orang-orang yang memiliki pengharapan, sekalipun engkau belum melihat kemenangan, engkau akan tetap kuat karena pengharapan kita di dalam Kristus itu sau yang kuat. Dan di dalam Yesus pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ya, pengharapan itu yang akan membuat iman kita ini semakin bertumbuh. Ya, ada sesuatu yang ingin kita capai yaitu pengharapan, dan itu telah kamu dengar dari firman kebenaran yaitu Injil. Lalu di sana dikatakan yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di mana? Di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah rahasia Allah. Injil itu kekuatan Tuhan. Dan dikatakan di sini Injil itu telah berkembang dan berbuah di seluruh dunia. Jangan sampai kita ketinggalan. Orang lain sudah mengalami perkembangan di dalam Injil, mengalami buah-buah di dalam roh. Kita tidak mengalami apa-apa. Saudara, Yesus berkata, Dia akan datang kembali kedua. Ya, tanda-tandanya apa? Perang, bencana, itu semua sudah terjadi. Tapi Tuhan bilang itu baru awal. Ya, tetapi sampai Injil kebenaran ini diberitakan ke seluruh bumi, barulah Dia datang kali yang kedua. Dengan adanya multimedia, dengan adanya YouTube hari-hari ini, orang semua mendengar Injil. Orang mendengar Injil, firman diberitakan. Saya bersyukur. Sekarang saya tuh lebih banyak membatasi pelayanan di gereja-gereja. Ya, kenapa? Karena ya sekarang saya fokus di channel YouTube saya. Kenapa saya fokus di channel YouTube saya? Saya khotbah begini di channel YouTube saya itu yang nonton bisa ratusan ribu. Jadi berkatnya itu lebih, ya dampaknya itu lebih. Kalau saya berkhotbah di sini, ini di tembok gereja. Tapi puji Tuhan sekarang juga City of Love ada live streamingnya. Yang nonton juga bisa lebih banyak. Ya, saya melihat bagaimana sekarang itu Injil bisa diberitakan di seluruh dunia. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang bertobat saudara. Ya, bahkan ada orang-orang yang tinggal di luar negeri, Bu, suami saya bule, Bu. Karena saya setiap malam dengar khotbah Ibu, saya saksikan sama dia. Sekarang dia juga tiap hari dengar khotbah Ibu, walaupun dia pakai Google Translate. Tapi dia
mengerti, imannya bertumbuh. Sekarang udah berhenti rokok. Sekarang sudah benar-benar kami rumah tangga dipulihkan. Gak pernah ribut lagi, gak pernah berantem lagi. Kami mengalami mujizat demi mujizat. Saudara, Injil ini ketika diberitakan jangan anggap enteng loh. Firman Tuhan yang engkau dengar itu sanggup menghasilkan buah dan membawa perkembangan di dalam hidup. Orang yang sungguh-sungguh mendengar firman melakukannya, hidupmu pasti berubah. Bukan cuma hidup, nasibmu pasti berubah. Katakan, amin. Kalau ada orang yang nasibnya gak berubah-berubah, itu mesti ada yang salah. Karena waktu kita melakukan firman, terjadi perubahan di hidup kita. Ya, nasibnya juga berubah. Saya selalu berkata, perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter, perubahan hidup. Makanya orang bisa munafik di pelayanan, kita hebat di pelayanan, tapi kalau karaktermu gak menjadi seperti Kristus, ya orang tidak akan melihat buah itu dari hidup kita, saudara. Lalu Rasul Paulus berkata di sana, ya, ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi satu orang, Epafras ini telah membawa Injil. Ya, dia diutus oleh Rasul Paulus di Kolose. Kita nih gereja perlu berdoa loh, ada orang-orang misi yang bisa kita utus. Saya ini hari-hari ini lagi ditaruh Tuhan untuk bangun sekolah misi. Ya, saya bersyukur, saudara, kami bersyukur lewat pelayanan kami Tuhan memberkati. Ya, sudah ada puluhan gereja yang terbangun di desa-desa. Ya, dari lewat channel YouTube kami. Ya, dan hari ini Tuhan lagi taruh ini, saya lagi bolak-balik Jakarta, Jawa Tengah. Ini saya lagi cari tanah untuk kita mau bangun sekolah misi. Ya, dan ya, saya dapat dari Tuhan, dah berhenti pikirin dirimu sendiri, sudah cukup apa yang kau alami, yang kau nikmati hari ini. Sekarang mikir pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ya saya yakin sekarang itu orang Kristen jarang mikirin lagi yang kayak begini. Sekolah misi hampir gak ada. Saya ini lahir dari sekolah misi. Sekolah misi itu cuma 6 bulan kita dibentuk di sana, habis itu langsung dilepas pelayanan ke desa-desa. Semua angkatan di sekolah misi saya sekarang sudah jadi gembala di desa-desa. Kalau kita gak bergerak cepat, saudara lihat sekarang kantong-kantong Kristen sekarang menjadi hijau semuanya. Kenapa? Karena kita orang Kristen tutup mata. Kita gak pernah peduli. Saudara bisa bayangkan Rasul Paulus berkata hanya dari satu saudara Epafras yang membawa Injil ke Kolose bisa menjadi sebuah jemaat yang berdampak. Ya, saya meminta supaya kita semua hari-hari ini, ayo kita mulai berdoa bagi Indonesia. Kita berdoa bagi bangsa kita, saudara. Ya, sedih melihat kemarin waktu kami seminar di Semarang itu hampir 1.000 hamba Tuhan terkumpul. Ya, mereka semua datang. Ketika lawatan Tuhan terjadi, beberapa itu cerita mereka sudah mau mundur dari pelayanan. Hampir meninggalkan penggembalaan. Kenapa? 2 tahun masa pandemi mereka tergoncang. Tidak ada pemasukan. Mereka mau lari meninggalkan panggilan. Tapi dengan adanya seminar kemarin mereka nangis dan diingatkan lagi untuk mengandalkan Tuhan. Ya, bulan depan saya akan ke Makassar, Toraja, kita bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Yang perlu dicuci otak tuh hamba Tuhan hari-hari ini. Ya, kalau hamba Tuhan yang gak berubah, bagaimana jemaat bisa berubah? Jadi kita berdoa, saudara. Ya, bayangkan dari satu orang yang membawa Injil itu ya, sehingga jemaat ini bisa bertumbuh. Saya berdoa dari tempat ini juga lahir orang-orang misi yang akan membawa Injil itu, saudara. Kasihan di desa-desa itu kalau kita lihat ya. Dan akhirnya Indonesia sudah mulai jadi hijau, saudara. Lalu di sini dikatakan semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu ayat 9, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, kata Rasul Paulus. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Ciri pertama orang Kristen yang mengalami pertumbuhan, dia memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu, ya kata firman Tuhan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan.
Hari-hari ini sangat dibutuhkan orang Kristen itu memiliki hikmat Tuhan. Ada konseling yang masuk di WA saya begini, Bu, saya ini tadinya hubungan sama istri saya tidak baik. Akhirnya saya iseng, Bu, cari-cari kenalan di dunia maya. Lalu saya dapat kenalan seorang wanita, Bu. Karena saya ini udah jengkel sama istri saya, tiap hari ribut. Ya saya itu tadinya cuma iseng. Ya ngobrol sama perempuan nih kok enak. Ya akhirnya kami ngobrol, nyambung. Lama-lama saya mulai merasa aduh ini enggak benar. Karena perempuan ini sudah mulai terikat. Dia main perasaan sama saya. Dia telepon terus, dia cari saya terus. Akhirnya satu kali saya ngomong langsung sama dia, maaf saya ini suami orang. Ya udah saya memilih untuk memutuskan, tapi dia enggak mau putus, Bu. Dia menangis dan dia sangat sedih. Lalu dia tanya sama saya di WA gini, menurut Ibu Debbie bagaimana? Ini orang kalau di depan mata saya, saudara. Ya aduh, orang Kristen model begini. Ya dia tanya kayak gitu, saya bilang tidak ada masalah yang lebih berat dari ini, Pak. Ada enggak yang lebih berat? Ya. Ini kan namanya masalah yang dicari-cari. Lah Bapak tanya sama saya, ini maksudnya Bapak tuh apa? Ya, terus menurut Ibu gimana, Bu? Dia nggak mau putus. Saudara, kasihan ya model-model orang Kristen kayak begini loh Pak Tim. Ngeri loh, hati saya itu miris. Kita sudah bicara hikmat, mengerti kehendak Tuhan. Ada model Kristen yang kayak begini masih tanya, saudara. Nanya, saya balasnya gini, bodoh. Gak usah kamu tanya itu sama saya. Kamu tahu jawabannya apa ada di hatimu. Jangan main-main sama dosa. Ya, kayak begitu saudara, masih ditanya. Kita ini sudah bicara jauh ke depan. Tapi masih ada orang-orang Kristen yang duduk puluhan tahun di kursi gereja. Dan masalah-masalah begini masih ditanyakan. Ya itu memang kita cocok ya Pak, baptis ulang rendam 20 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah, Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ih bener-bener saudara ya. Saya bilang jangan tanya yang kayak begini Pak sama saya Pak. Ya ini bukan masalah, ini kamu cari-cari masalah. Ya lagian ngapain cari-cari cewek di aplikasi. Dan jangan ada bapak-bapak kayak begitu di sini. Berani angkat tangan. Kita bawa ke kolam di bawah Pak. Ya jangan saudara. Aduh ya kita ini sudah hidup tiap hari dengar firman. Ngapain saudara masih main-main kayak begini. Alkitab Rasul Paulus bilang aku berdoa supaya kamu tuh punya hikmat. Ya hikmat itu permulaan ialah takut akan Tuhan. Bagaimana cara engkau punya hikmat? Takut Tuhan aja. Orang yang takut Tuhan itu pasti akan memiliki hikmat. Dia nggak berani macam-macam. Dia nggak berani mau gini-gini. Percuma saudara duduk jadi jemaat puluhan tahun. Ya kalau hidupmu itu masih saja dipenuhi dengan yang begitu-begitu. Ingat saudara, Alkitab berkata, di dalam kitab Ibrani, singkirkan semua beban dan dosa yang merintangi engkau untuk berlari menuju kepada panggilan Tuhan. Kenapa? Karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Hati-hati dengan hidupmu. Saksi yang pertama tuh Tuhan, saksi yang kedua tuh setan. Setan bisa lihat kita nggak bisa lihat setan. Ya, saya tuh suka mengulang kesaksian ini saudara beberapa waktu yang lalu. Jadi ada seorang jemaat misbah doa. Anaknya itu tiba-tiba gak sadarkan diri kena COVID. Lalu dia telepon nangis-nangis. Bu anak saya gak sadar bu kena COVID. Dibawa ke rumah sakit sekarang di ICU. Tenang bu, kalau belum waktunya mati gak akan mati. Ya pokoknya percaya itu, pegang itu ya. Saya ini sudah mengalami bu, ya bintang 3 COVID. Tapi belum waktunya mati. Jadi ndak mati. Diizinkan aja karena memang belum waktunya mati. Tapi kalau sudah waktunya mati harus siap. Siap, amin. Ya siap-siap aja hidup ini. Karena kita gak pernah tahu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya kami berdoa, Tuhan percaya. Lalu dia saudara sudah di ICU. Udah pakai ventilator. Dan dia
sembuh. Ketika dia sembuh, dia cerita, dia rasa dia kayak tenggelam di dalam air. Tiba-tiba ada seorang pria yang wajahnya bersinar berkata kepada dia, kamu belum waktunya mati. Kamu harus ya pergi dari sini. Lalu dia didorong kayak keluar dari air itu, lalu dia sembuh. Dia sadar dari ruang ICU lalu dia bisa keluar. Tapi ketika dia keluar saudara, dia telepon, Bu, saya sekarang sejak sembuh dari COVID itu kok saya sekarang bisa lihat setan. Saya tuh lihat setan kayak lihat orang, Bu. Jadi saya lihat semua itu roh-roh, Bu. Dia bilang, aduh saya ke rumah sakit ya. Saya lihat segala macam setan. Di rumah sakit itu banyak sekali setan, Bu. Mulai dari yang model kuntilanak, yang tuyul, yang bayi-bayi, yang kepala berjalan tanpa badan. Itu semua saya lihat, Bu. Ya, terus kamu nggak usah takut, saya bilang. Saya nggak takut, Bu, tapi kan ganggu ya. Ganggu banget orang tiba-tiba jalan ada tangan melayang ya. Tapi memang sih mereka nggak bikin apa-apa, Bu, tapi ganggu. Ya, dia tanya sama saya, menurut Ibu itu benar nggak sih, Bu, di sekeliling kita itu setan? Saya bilang, ya Alkitab bilang di sekeliling kita ini ada roh-roh jahat, roh-roh di udara, penghulu-penghulu. Memang kita nggak lihat dengan mata, tapi mereka tuh ada. Memang ada. Itu namanya iblis, setan ya. Lalu dia bilang, terus saya harus gimana, Bu? Dia telepon saya. Saya minta untuk Ibu Debbie tolong doakan supaya ditutup. Tutup apanya? Kalau saya suruh tutup pintu bisa. Suruh tutup yang beginian, ya saya bilang ya itu minta sama Tuhan. Tadi cerita, dia bilang saya ke Curug ya, Bu, di air terjun. Di hutan itu juga banyak setan, Bu. Tapi setannya beda sama di kota. Memang beda saudara ya. Ya kalau di kota itu kan banyak kuntilanak ya. Kuntilanak modern apalagi ya. Kalau kuntilanak asli kan bajunya panjang, bolongannya satu di belakang kan. Kalau kuntilanak modern kan bajunya pendek, bolong di mana-mana kan. Ya bapak-bapak itu biasa terdapat di mall-mall. Yang baju-bajunya minim, nah itu kuntilanak modern. Lalu saudara dia bilang di Curug itu, Bu, saya lihat setannya itu beda. Model-modelnya itu binatang. Ya makhluk, berupa seperti makhluk. Jadi tanduknya banyak, tapi menyeramkan, Bu, matanya menyala. Ya memang beda ya, saya bilang ya mungkin itu beda lagi tingkatannya. Karena setan itu ada tingkatan-tingkatannya. Itu mungkin ya penghulu atau itu penguasa. Itu penguasa-penguasa daerah di teritorial. Memang tempatnya di sana begitu. Lalu dia bilang, saya juga sekarang bisa lihat, Bu, orang itu abu-abu atau putih, di belakang itu ada sinar. Ya, saya bahkan pernah lihat, Bu, ada seorang laki-laki itu diganduli sama makhluk, kepalanya itu perempuan tapi badannya kodok. Saya bilang itu roh persinahan kalau kodok, mungkin dia baru pulang dari panti pijat. Ya, jadi hati-hati loh saudara, kita enggak bisa lihat tapi di alam roh itu ada. Saya bilang sama dia, bagaimana kalau nggak usah ditutup? Kamu bisa pakai itu sebagai karunia doa pelepasan. Nanti saya ajak ke gereja sini dia, biar dia lihat bapak-bapak yang ada kodok-kodok ini mana aja nih. Ya, jangan-jangan ada bapak yang diganduli kodok bukan cuma di kaki, di kepala, di tangan kodok semua. Ya, orang-orang yang terikat roh persinahan kenajisan tuh ada. Ya, saya bilang lalu waktu kamu lihat laki-laki yang diganduli kodok itu kamu ngapain? Saya doain, Bu. Saya pegangi kakinya dalam nama Yesus. Makhluk itu gak mau pergi tapi tangannya mulai lepas. Saya doain dalam nama Yesus. Akhirnya lepas. Tapi saya bilang sama orang itu, kamu cari Tuhan loh. Kamu sungguh-sungguh loh dekat dengan Tuhan supaya kamu gak diikuti setan. Saudara, yang menarik saya bilang iya memang di dalam dunia roh itu seperti itu. Orang-orang yang terikat dengan film porno ya. Nah itu ada kodok-kodok ikut itu. Yang terikat dengan pijet-pijet, yang terikat dengan perselingkuhan. Nah itu pasti banyak itu saudara. Karena di sekeliling kita itu tuh memang setan semua. Gak usah lihat sebelahmu. Terus lihat suaminya loh. Kodok, Bu. Sini ndak ada ya. Ndak ada yang tahu. Jadi saya tuh bilang dia kalau kamu mau ndak usah ya, pakai aja. Saya ndak mau, Bu, saya terganggu banget. Masa tiap ini lihat, tiap itu lihat. Dia bilang kayak di sini nih, Bu ya. Saya lihat nih orang-orang yang di belakangnya gelap, di belakangnya abu-abu. Ya saya langsung tanya lah, kalau saya kamu lihat apa? Saya juga pengen tahu, siapa tahu ada kodok.
Menakutkan kan? Dia bilang kalau ibu tuh di belakang ada sinar terang sekali. Puji Tuhan, haleluya saudara ya. Ya kalau kita hidup takut Tuhan ya pastilah. Ya setan juga melihat kayak begitu, makanya setan gak berani. Lalu dia bilang saya mau doakan Bu supaya ditutup. Ya saya bilang saya tidak bisa menutup. Karena saya juga bingung, baru kali ini saya ketemu kasus begini. Tapi kita berdoa, minta nanti hadirat Tuhan turun. Kalau Tuhan memang itu bukan dari Tuhan, biar itu Roh Kudus yang akan tutup. Lalu kami berdoa penyembahan saudara, hadirat Tuhan turun, dia dilawat Tuhan. Saya bilang ya udah sekarang kamu beriman percaya. Berapa hari kemudian saya telepon, gimana masih lihat gak? Puji Tuhan Bu, sejak didoakan udah gak pernah lihat lagi. Ya padahal mau saya ajak di City of Love. Ya, saudara, dari kisah ini saya cuma mau bilang bagi kita semua, iblis itu tahu siapa temannya, siapa yang bisa dia gandulin, dia ikuti, sama siapa yang tidak. Makanya takutlah akan Tuhan. Rasul Paulus berkata, walaupun jemaat di Kolose itu sudah bertumbuh, aku meminta kepada Tuhan supaya engkau diberi hikmat. Bukan cuma hikmat, diberi pengertian yang benar dan juga pengertian yang benar. Karena sekarang banyak pengertian yang tidak benar. Saya selalu mengajarkan, jangan cari pendeta ketika engkau ada masalah. Jangan cari Pak Tim, tapi cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Kenapa Pak Tim, saya, kita nggak bisa. Mau menolong saudara itu apa? Paling ya kita kasih tahu firman Tuhannya begini-begini. Ya, jangan saudara tiap hari telepon, gimana ya. Orang-orang yang pertamanya tidak mengerti, dipikir Debbie Basir tuh galak banget ya. Sampai ada yang nelpon, Bu, pendeta ini mau tuh mendoakan, ya kamu sama pendeta sana saja, jangan sama saya. Kalau saya tidak mau, kenapa? Kamu harus cari Tuhan, ini waktunya kamu cari Tuhan secara pribadi. Tidak ada pendeta yang mau menangis untuk keluargamu. Saya tidak mungkin menangis buat engkau. Makanya ketika wanita-wanita menangis melihat Yesus disalib, Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Nggak ada orang lain yang mau berdoa buat engkau, buat keluargamu sehancur hati ketimbang engkau sendiri yang berdoa. Katakan amin. Makanya engkau cari Tuhan secara pribadi, miliki pengertian yang benar akan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang cuma duduk di kursi gereja gak ngerti apa-apa. Ya makanya cari-cari kenalan di online, telepon lagi. Menurut ibu saya harus bagaimana ya, putus apa kagak? Aduh saudara ya, saya bilang neraka tempatmu Pak. Jadi bukan waktunya sekarang kita ini main-main. Miliki pengertian yang benar akan Tuhan. Engkau punya hikmat Tuhan. Ya punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dikatakan di sana supaya apa? Ya supaya engkau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita sedang berpacu dengan waktu. Coba saudara ukur hidupmu sekarang umur berapa? Sudahkah engkau temukan kehendak Tuhan atas hidupmu? Sudah apa belum? Jangan sampai kita melewati terus waktu dari hari ke hari, tapi kita nggak pernah ngerti apa ya kehendak Tuhan atas hidupku ini apa. Saya yakin kita bukan cuma diciptakan untuk lahir, besar, tua, sukses, bekerja, lalu selesai. Ada rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Secara umum Tuhan panggil kita bertobat, takut Tuhan, tapi secara spesifik Tuhan punya rencana dan kehendak atas hidup kita masing-masing. Cari tahu itu. Apa yang engkau mau Tuhan? Ya, apa yang Tuhan suka dari hidupku? Apa yang engkau sedang tunggu untuk aku lakukan sesuatu bagi kemuliaan-Mu? Ada rencana Tuhan dan Alkitab, firman Tuhan, bahkan surat Rasul Paulus ini berkata, dia berdoa supaya jemaat memiliki pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ini serius saudara. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan secara sempurna di hidup kita. Jangan main-main. Jangan cuma jadi Kristen toh. Jangan hanya beragama. Ya, kita sebagai para pelayan Tuhan pun jangan cuma beragama tapi masuk lebih dalam. Sebab Tuhan itu Tuhan yang hidup.
Dia masih berbicara sampai hari ini. Dia masih menuntun kita sampai hari ini. Saudara, mari ya minta. Saya tuh bersyukur hari-hari ini Tuhan menuntun saya selangkah demi selangkah. Setelah ini selesai, ini lagi. Ya, selangkah demi selangkah. Ya, saya bersyukur hari ini saudara. Kalau kami dipercayakan membangun gereja-gereja di daerah. Saya bersyukur. Dan itu masih ada sampai hari ini di hati saya. Saya lebih suka ya melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan ketimbang saya harus beli tas mahal. Saya beli sesuatu yang bermerek. Orang saya udah mau gesek nih, mau beli tas saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong itu buat beli semen di kampung. Nggak jadi loh. Saya bersyukur masih ada itu. Saya bersyukur saya masih berpikir berkali lipat untuk beli barang puluhan juta. Tapi saya masih punya hati, ya saya bisa memberkati di desa-desa itu tuh, itu kalau bukan Tuhan gak bisa saudara. Gak bisa, ternyata orang memberi, menabur itu juga perlu karunia Tuhan. Karena tidak semua orang mendapat karunia itu. Ya, orang-orang yang kelihatan di luar sosialita itu biasanya banyak yang pelit-pelit, maaf. Bilang amin. Supaya bertobat. Ya, benar itu naburnya sedikit-sedikit. Tapi dia untuk beli barang bagi dirinya, wah itu berani saudara. Tapi buat nabur sorry, makanya saya selalu bilang orang yang kaya itu beda. Kaya di hadapan Tuhan dengan kaya di bumi itu berbeda saudara. Temukan sesuatu di dalam dirimu, apa yang Tuhan mau Tuhan. Ya ketika saya tidak memikirkan diri saya, ya orang-orang yang memikirkan saya lah. Saya hanya mau fokus untuk apa yang Tuhan taruh. Engkau harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu yang sempurna. Panggilan kita masing-masing. Ya, saya percaya saudara Tuhan itu mau kita bergerak sesuatu di hidup ini. Kenapa? Kalau engkau masih Tuhan punya kepentingan dengan hidupmu, engkau akan diberi umur panjang. Tapi kalau udah selesai, cepat-cepat mau dipanggil. Siapa yang pengen cepat di absen? Nggak mau tuh. Berarti engkau harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Amin. Ya bilang dong, Tuhan bicara padaku, kesampaikan apa yang aku harus lakukan. Ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu apa? Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu apa? Layak di hadapannya serta dalam. Ternyata untuk kita bisa layak dan berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal, yaitu tadi kita harus memiliki hikmat, pengertian yang benar, dan harus mengerti rencana Tuhan dengan sempurna. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu dengan sempurna, engkau punya hikmat hidup takut Tuhan, barulah dikatakan hidupmu berkenan dan layak. Loh apa sih yang kita rindukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan selama ini? Kalau kan hanya kelayakan dan perkenanan Tuhan kan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Berarti kan penting gak perkenanan Tuhan dan kelayakan itu sangat penting gak? Sangat penting. Bagaimana caranya? Kita harus punya hikmat, ya karena kita takut Tuhan, lalu kita harus memiliki pengertian yang benar tentang firman, supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada orang-orang, saya bersyukur saudara, banyak yang gini, Bu, saya bersyukur setelah saya nonton khotbah-khotbah Ibu, sekarang saya mengerti kehendak Tuhan. Dulu Bu, saya itu ya, kalau rugi sedikit aja di usaha saya marah-marah. Tapi ini Bu, saya bisa dibilang mengalami kebangkrutan. Tapi di tengah bangkrut saya ini, saya mencari Tuhan Bu. Saya semakin giat mencari Tuhan hari-hari ini. Makanya saya sekarang bersuka cita Bu, walaupun saya bangkrut. Tapi saya mengerti kehendak Tuhan. Oh ini yang Tuhan mau dari hidupku. Jadi sekarang saya jalani hari demi hari dengan bersyukur. Tuhan mulai buka kembali. Sekarang saya melihat kebahagiaan itu lebih daripada ketika saya kaya dulu Bu. Sekarang saya mengerti kehendak Tuhan Bu. Dan saya bersyukur banget saya bisa mengerti kebenaran. Saya bisa mengerti hikmat Tuhan. Melebihi dari apapun juga kebahagiaan yang saya alami sekarang. Itu lebih daripada yang ketika saya kaya dulu Bu. Wow. Kenapa orang makanya benar Alkitab bilang. Ya bersukacitalah ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena lewat ujian itu imanmu akan semakin naik.
Kalau orang mengerti kehendak Tuhan, dia gampang bersyukur dalam segala keadaan. Tapi kalau orang tidak mengerti kehendak Tuhan, ya maka dia akan bersungut-sungut. Ada yang telepon sama saya, Bu, saya mau bunuh diri, kenapa? Tunangan saya mutusin saya, Bu, dia pergi sama perempuan lain. Saya bilang, kamu harus bersyukur, makan-makan sana, traktir teman-temanmu. Kenapa? Tuhan meluputkan kau dari buaya. Bener gak? Tapi selama ini saya pikir dia setia, Bu, ternyata dia pergi sama perempuan lain. Lalu kenapa lu menangis? Harusnya kamu bilang, yes, terima kasih Tuhan. Aku diluputkan dari bencana besar. Kalau kamu sudah menikah terus dia selingkuh, kan lebih berat lagi. Gak boleh cerai loh. Bersyukur sekarang dia udah pergi. Berarti Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidupmu. Gitu ya, Bu ya. Iya, makanya untung loh kamu belum nikah. Kalau ada yang sudah menikah, Bu, saya baru menikah sebulan ditinggal sama suami saya, ternyata dia punya perempuan lain. Kenapa kamu gak konseling sama saya waktu baru mau menikah? Sudah terlanjur menikah. Iya, sebenarnya dulu saya pengen konseling sama ibu loh, tapi saya udah tahu pasti ibu bilang putusin lah. Aneh ya orang Kristen itu ya. Aneh loh. Dia udah tahu sebenarnya jawabannya. Saya, ya itu yang saya takutkan. Pasti kalau saya cerita karakternya, Ibu Debbie bilang putus saja. Saya terlalu cinta, Pret. Makan tuh cinta. Buat yang muda-muda di sini buka mata. Ya, jangan terpengaruh dengan yang namanya cinta. Cinta itu Pret. Ya, pakai firman Tuhan menjadi tolak ukur. Kalau nggak ada buah-buah roh, ya berpikir lagi. Mending lama ya kita berdoa baru menikah daripada terburu-buru menikah tetapi menyesal. Ya, berbahagialah bagi mereka yang masih jomblo. Ya, berdoa saudara supaya engkau punya hikmat, engkau punya pengetahuan yang benar, engkau punya mengerti tentang kehendak Tuhan. Hanya dengan begitu dikatakan di sini sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kamu dikatakan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini loh goalnya jadi orang Kristen. Kita menghasilkan buah, kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Hidup kita berbuah. Orang lain bisa merasakan dampaknya. Ya, orang lain bisa merasakan lewat hidup kita ini menjadi orang pembawa damai, menjadi orang pembawa berkat, menjadi orang yang menjadi dampak bagi banyak orang, terutama bagi kerajaan Allah. Ya, saya berdoa supaya jemaat di sini semua mengalami ini. Kita berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau kita itu berkenan kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu yang perlu kita minta kepada Tuhan. Kita harus menanggung segala sesuatu. Saudara, di hidup ini kita bukan hanya mengalami yang baik-baik saja. Ya, ada waktunya kita akan menikmati yang tidak baik. Ada waktunya kita sudah baik nih, sudah berusaha hidup benar, tapi masih difitnah, masih mengalami hal yang tidak baik. Jalani saja. Makanya kita perlu minta kekuatan Tuhan supaya kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, karena dalam hidup ini ya semua ada proses. Saya tuh tahu saudara, nggak ada orang itu sukses tanpa melewati proses. Semua cerita di Alkitab pun sama. Yusuf dimuliakan setelah dia menderita, dihina dulu, dipermalukan, miskin dulu. Ya, kalau ada yang langsung mau kaya duluan ya pakai dukun. Banyak orang pengennya instan. Tapi kalau dari Tuhan itu semua diproses. Saudara yang mau dimuliakan harus direndahkan terlebih dahulu. Harus difitnah. Tidak ada orang-orang yang dimuliakan di Alkitab yang tidak mengalami proses. Saudara cari deh. Siapa? Daud. Dia diangkat Tuhan tapi dia diproses dulu. Semua tokoh di dalam Alkitab mengalami proses terlebih dahulu. Jadi saudara, kalau hari ini engkau sedang menanggung sesuatu yang rasanya aduh Tuhan udah gak kuat.
Ingat saudara, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya engkau diberikan kekuatan bisa menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu ini bukan cuma dalam hal berat proses. Ketika engkau diberkati pun engkau punya kekayaan. Engkau harus kuat menanggung segala sesuatu. Karena banyak orang lulus ketika diproses kemiskinan. Tapi ketika kaya banyak yang gak lulus saudara sehingga lupa diri. Kita berdoa saudara. Tuhan berikan kami kekuatan menanggung segala sesuatu. Kalaupun hari ini Tuhan izinkan saya masih mengalami masalah, persoalan. Itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan supaya iman kita semakin dimuliakan. Dikatakan di sana saudara ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bersyukur saudara, karena orang yang sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, memiliki hikmat, takut akan Tuhan, bahkan mengerti kehendak Tuhan, engkau layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang mulia itu, yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Karena itu hari ini, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang para imam musik, jadilah orang-orang yang mau berkata, Tuhan, kami butuh untuk engkau layakkan. Kami butuh perkenanan-Mu. Kami butuh Tuhan persiapkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Kerajaan Bapa yang disediakan bagi kami. Biar engkau katakan kepada Tuhan hari ini, perkenanan-Mu Tuhan itu yang kami butuhkan. Kita menaikkan pujian bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Sebab perkenanan-Mu itu yang meneguhkan hati kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Katakan bersama. Haleluya Yesus, Engkau ada. Yes. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak dalam hidup kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi angkat tanganmu pada Tuhan, katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, Kami akan lewati semua. lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami tahu Engkau yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Kami juga tahu Engkau yang akan meneguhkan kami Bapa. Ketika kami mau buka hati kami. Buka hatimu hari ini saudara di hadapan Tuhan. Engkau tidak punya pilihan lain. Engkau tidak punya cukup kekuatan untuk melanjutkan kehidupan tanpa Tuhan. Katakan Tuhan, kami rindu mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berbicara dan tuntun kami masuk kepada kehendak Tuhan yang sempurna itu. Sekalipun itu mungkin berat bagi daging kami.
Mungkin ada banyak hal yang harus kami korbankan untuk melakukan kehendak-Mu itu Bapa. Tapi hari ini kami berdoa, tidak ada jalan lain untuk kami boleh berkenan dan layak selain kami harus mengerti kehendak Tuhan. Berikan setiap kami hari-hari ini hikmat-Mu. Dengan hidup takut akan Tuhan, kami akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Berkati para suami-suami menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Mereka boleh menjadi bapak-bapak yang memiliki hikmat Tuhan, sehingga dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai imam dalam keluarga, membawa istri dan anak-anak mereka dekat dengan Tuhan, mereka akan dimampukan oleh hikmat itu. Di dalam mereka menjalankan usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka sudah Tuhan percayakan, dengan hikmat Allah Tuhan akan menuntun. Jadikan kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini Bapa. Berkati para istri, anak-anak, kami membutuhkan hikmat Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang melayani, baik jemaat, semua kami berkata, sepakat kami membutuhkan Tuhan.